Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh berjumpa lagi, bertemu lagi di dalam anugerah Tuhan, menikmati kasih, kemurahan, kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dan pagi yang baik ini mari kita menyediakan hati kita, menyediakan diri kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pagi ini sebelum kami beraktivitas, pagi ini sebelum kami melaksanakan segala apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami mau mendasari setiap kehidupan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati kami semua ya Bapa, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur. Kami terima firman Tuhan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini satu tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita, yaitu menduakan Tuhan. Tema firman Tuhan yaitu menduakan Tuhan. Nah Bapak Ibu Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kita pasti akan terus mengalami pergumulan. Setiap kita pasti akan terus mengalami tantangan, kesulitan. Kita akan mengalami beban-beban di dalam hidup ini. Kita akan menghadapi masalah demi masalah di dalam kita menapaki langkah hidup di dunia ini. Selagi Tuhan masih memberikan kita kesempatan hidup di dalam dunia ini. Entah itu masalah di dalam hidup pribadi kita, entah itu masalah di dalam keluarga, entah itu masalah di dalam rumah tangga, masalah yang berkaitan dengan pekerjaan kita, mata pencarian kita, bahkan masalah-masalah yang lain yang akan diperhadapkan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, sebagai orang-orang percaya, beban, pergumulan, dan masalah ini membawa kita untuk satu sisi kita belajar menghadapi kenyataan-kenyataan kehidupan ini. Tetapi di satu sisi, lewat masalah ini, Tuhan sedang mendidik kita untuk kita bagaimana menyikapi setiap masalah. Kita mengambil jalan untuk apa? Mencari solusi atas setiap masalah yang kita hadapi. Nah Bapak Ibu Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali di dalam kita menyelesaikan atau mencari solusi dari setiap masalah kita yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan ini, kita tidak lagi datang kepada Tuhan. Kita tidak mencari Tuhan. Kita tidak mengambil satu solusi datang kepada Tuhan untuk mencari solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Tetapi kita menggunakan berbagai cara, hikmat, kekuatan kita untuk apa? Untuk kita mencari solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Nah Bapak Ibu Jemaat yang kekasih, hal yang senada terjadi di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan. Ketika umat Tuhan mengalami masalah, mengalami pergumulan, mengalami beban di dalam hidup ini. Di dalam Yesaya pasal 46, maka umat Tuhan mencari solusi, mencari jalan keluar dari masalah mereka, yaitu mereka meminta pertolongan Dewa Bel. Mereka tidak lagi mencari jalan keluar, solusi dari masalah mereka, yaitu datang kepada Tuhan. Sehingga apa? Tuhan datang kepada umatnya, mengingatkan umatnya. Dengan keras Tuhan mengatakan kepada umatnya lewat Nabi Yesaya berkata, dengan siapakah kamu ingin menyamakan aku? Di mana umat Tuhan tidak lagi mencari solusi dan masalah dari setiap persoalan mereka kepada Tuhan, tetapi mereka datang kepada Dewa Bel. Mereka mencari pertolongan kepada Dewa Bel. Bapak Ibu Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di hari-hari yang sedang kita jalani ini, mari apapun masalah yang sedang kita hadapi, apapun persoalan yang sedang kita hadapi, mari
datang kepada Tuhan. Cari Tuhan. Karena di dalam Tuhan, Tuhan sanggup memberikan solusi dan jalan keluar yang pasti bagi setiap masalah yang kita hadapi. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak memperhatikan kita. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan mengabaikan kita. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan membiarkan kita. Tidak demikian. Tuhan selalu memperhatikan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Di dalam pembacaan firman Tuhan, di dalam Yesaya 46, dikatakan di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Yesaya 46 ayat yang ketiga dan keempat dikatakan demikian. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub. Hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Tuhan mengingatkan umatnya betapa Tuhan memperhatikan mereka. Betapa Tuhan mempedulikan mereka. Betapa Tuhan senantiasa melihat apapun keberadaan mereka. Bahkan firman Tuhan, perhatian Tuhan bagi umatnya dimulai dari apa? Dari kandungan. Dari dalam kandungan Tuhan memperhatikan mereka. Bahkan firman Tuhan jelas, sampai masa putih rambutmu, aku tetap dia. Aku tetap memperhatikan kamu. Aku tetap memelihara kamu. Aku tetap menggendong kamu. Aku tetap memikul kamu. Aku yang menyelamatkan kamu. Ini adalah apa? Jawaban Tuhan bagi umatnya. Supaya umatnya menyadari bahwa hanya Tuhan satu-satunya pertolongan yang dapat kita andalkan di dalam hidup ini. Hanya Tuhan satu-satunya yang dapat memberikan solusi, jalan keluar yang tepat bagi setiap persoalan dan pergumulan hidup kita. Bukan yang lain. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kalau hari ini mungkin kita merasa bahwa seolah-olah Tuhan tidak memperhatikan kita lagi. Mungkin hari ini kita merasa bahwa Tuhan tidak peduli lagi. Tuhan membiarkan kita. Mari pagi hari ini lihat firman Tuhan. Datang kepada saudara, datang kepada saya. Bahwa Tuhan selalu memperhatikan kita. Dikatakan, hai kaum keturunan Yakub. Hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Yang kujunjung sejak dari rahim. Perhatian Tuhan ada bagi saudara dan saya mulai kita ada di dalam kandungan ibu kita. Dari dalam rahim Tuhan memperhatikan kita. Dan juga terus perhatian itu akan terus kita nikmati sampai masa tua kita. Sampai putih rambut kita. Tuhan akan selalu memperhatikan kita. Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu ada bagi kita. Itu sebabnya jangan pernah ragu. Jangan pernah cemas, jangan pernah khawatir menghadapi keadaan dunia hari-hari ini. Tetapi datanglah kepada Tuhan. Jadikan Tuhan satu-satunya sumber pertolongan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Firman-Mu sudah datang kepada setiap kami. Biarlah kami belajar menomorsatukan Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam kami menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan hidup ini. Engkaulah satu-satunya solusi bagi setiap masalah dan pergumulan kami. Ajar kami datang kepada Tuhan. Ajar kami supaya kami percaya bahwa Tuhan selalu memperhatikan setiap keberadaan kami. Kami akan melangkah di hari baru ini. Tuhan tuntun, Tuhan topang setiap langkah demi langkah hidup kami. Bahkan segala yang kami upayakan dan kerjakan di sepanjang hari ini, dibuat Tuhan berhasil ya Bapa. Ini doa kami. Kami mengucap syukur melangkah bersama Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.